Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hadirin asatidzah wal ikhwah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang membahas tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesungguhan kita menghadiri majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kita dimudahkan untuk memasuki surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan kita tak bosan-bosannya minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mengakhiri penjelasan kitab Tauhid, karena beberapa bab sebelumnya ini sebenarnya sudah kita bahas secara umum di bab-bab yang lain. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk mengambil bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-67, dan insyaallah kita berharap kepada Allah masih diberikan umur yang panjang. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kitab yang lain, yaitu kitab Madakhilus Syaitan, pintu masuknya syaitan, insyaallah ta'ala. Bab yang terakhir, bab yang ke-67, yaitu berkaitan dengan bab keagungan dan kekuasaan Allah. Bab keagungan dan kekuasaan Allah. Penulis kitab ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengutip atau menuliskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memulai judul babnya ini dari surat Az-Zumar ayat ke-67, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat tersebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma qadarullaha haqqa qadarih, wa ma qadarullaha haqqa qadarih. Dan mereka orang-orang yang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an, padahal bumi ini, secara keseluruhan bumi ini, qabadatuhu yaumal qiyamati, qabadatuhu yaumal qiyamati, padahal bumi ini qabdatuhu yaumal qiyamah, pada hari kiamat bumi ini berada dalam genggamannya Allah. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan semua langit itu akan digulung dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari segala perbuatan syirik mereka. Mas sekalian berbahagia, sekali lagi dalam menetapkan sifat Allah, kita tidak boleh membayangkan
Karena kita yakin walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah sendiri yang mengatakan qabadatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Bumi ini akan berada dalam genggamannya Allah pada hari kiamat, dan langit akan digulung-gulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Ayat ini menetapkan, sekali lagi Allah sendiri yang mengatakan. Ayat ini menetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, kita harus yakin laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah SWT Maha mendengar dan Maha melihat. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang senantiasa kita baca dan kita sudah hafalkan. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalaulah makhluk itu melihat, Allah Maha melihat. Makhluk mendengar, Allah Maha mendengar. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tidak pernah melihat Allah, belum pernah melihat Allah. Maka kewajiban kita hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasanya, ya, menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kita wajib yakini tanpa kita membayangkan bagaimana dan bagaimana. Karena kita yu'minuna bil ghaib, kita meyakini yang gaib. Tidak boleh membagaimanakannya, tidak boleh takyif. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Ya, tentunya kalau orang-orang selain Islam pada saat itu, seperti orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Badui, mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan namanya langsung. Tentunya ini tidak beradab. Tentunya tidak beradab. Adat para sahabat itu memanggil dengan ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah. Tapi kalau memanggil dengan namanya Rasulullah SAW, ya Muhammad, ini kurang ajar. Ini kurang ajar. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, setiap memanggil Nabi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Tidak menyebut namanya Rasulullah SAW, wahai Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain disebut ya Adam, ya Musa, dan yang lainnya disebut namanya secara langsung. Nah, ini diantara keistimewaan Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ini seorang pendeta Yahudi datang mengatakan, inna najidu anna Allah yaj'alus samawati ala isbi'. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapati dalam kitab suci kami, Taurat dan ya kitab-kitab yang lainnya sebelumnya, bahwasanya Allah akan meletakkan langit di atas satu jari. Wal ardina ala isbi'. Jadi Allah akan meletakkan langit itu di atas satu jari. Kemudian begitu pula bumi di atas satu jari. Wasyajara ala isbi'. Pohon-pohon, semua pohon-pohon yang ada di muka bumi ini di atas satu jari. Wal ma ala isbi'. Air, semua air di atas satu jari. Wathara ala isbi'. Tanah di atas satu jari. Wasairal khalqi ala isbi'. Dan seluruh makhluk di atas satu jari. Fayaqul, kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut, dalam kitab yang disebutkan oleh pendeta Yahudi ini. Fayaqul, Allah kemudian berfirman, Anal Malik, Anal Malik, akulah penguasa, akulah raja. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pendeta Yahudi itu dengan apa yang kita dengarkan tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Fadhahika. Ini di antara tempat-tempat di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tertawa. Bahkan tidak sekedar tertawa biasa. Kalau kan beda senyum dan tertawa ya, tapi di sini disebutkan fadhahika, bukan tabassama. Tabassama senyum. Tapi di sini disebutkan fadhahika. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat, sampai-sampai ya badat nawajiduhu, sampai-sampai nampak gigi geraham beliau alaihi salatu wassalam. Begitu tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan apa yang disebutkan oleh pendeta Yahudi. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa? Tasdiqan. Tasdiq bukan nama saya ya. Dikata saddaqa yusaddiqu, tasdiq artinya membenarkan. Saddaqta ini kau membenarkan saya. Tasdiqan artinya sebagai pembenaran apa yang telah disebutkan oleh pendeta Yahudi tersebut. Liqaulil habr thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Membaca surat Zumar tadi. Dan mereka orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal bumi seluruhnya akan berada dalam genggamannya Allah pada hari kiamat. Jadi ayat ini membenarkan berita apa yang disebutkan oleh orang Yahudi tadi. Jadi Nabi SAW saat itu tertawa karena membenarkan perkataan yang disampaikan oleh orang Yahudi tersebut, yang tertulis dalam kitabnya yang belum diselewengkan, Taurat atau kitab yang lain yang pernah diturunkan kepada mereka yang belum diselewengkan. Karena kalau kita baca kitab-kitab yang telah diselewengkan oleh mereka, kitab Taurat mereka, ya Talmud yang ada sekarang ini, ini pernah kita sebutkan, pernah jelaskan secara terperinci begitu biadabnya mereka ya kepada Allah dan kepada para nabi, yang menjelek-jelekkan di dalam kitab-kitab mereka. Ya mas sekalian berbahagia, sekarang ini ya kalau kita tadi sebutkan tentang bagaimana adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bagaimana para sahabat beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menyebut namanya secara langsung, tapi mengatakan ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, ya Rasulullah, wa Rasulullah. Ya, sekarang 2 hari yang lalu telah terdeteksi ada video ya kartun yang menceritakan dan bahkan memberikan bentuk rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan penjelasan yang menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat berbahaya. Dengan polesan kata-kata yang bagus, tapi ternyata ujung-ujungnya menjelek-jelekkan Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW perampok dan sebagainya. Subhanallah. Alhamdulillah ini sudah sampai kepada MUI pusat. Ini di YouTube jamaah sekalian. Ya, ini dikhawatirkan orang-orang orientalis yang buat ini. Ya, buat dengan menampilkan sumbernya, bahwasanya dari kitab ini dan kitab ini. Ternyata dia potong-potong. Ya, sehingga memberikan penjelasan yang sangat-sangat keliru, bahkan menjelek-jelekkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus hati-hati dalam membaca suatu kitab atau mendengarkan suatu pelajaran-pelajaran yang berada di YouTube. Kita harus tanyakan kepada asatidah, ya pada yang sudah kita akui atau kita percayai keilmuannya, agar kita tidak salah dalam membaca dan mendengarkan hal-hal yang justru bisa kita dapatkan penjelek-jelekan terhadap Islam dan secara khusus kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Setelah Nabi SAW mendengarkan hal tersebut dari orang Yahudi, kan tadi menjelaskan secara terperinci bahwasannya langit akan berada pada di atas 1 jari, kemudian bumi pada 1 jari, kemudian tanah juga di atas 1 jari dan sebagainya.
terperinci, dan dalam surat Az-Zumar ini jelaskan secara umum, yaitu apa? Wal ardu jami'an, bumi ini qabadatuhu, semuanya akan berada pada genggamannya Allah. Sekali lagi jemaah saya akan tekankan, kita sebagai akidah yang meyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah hanya meyakini, wajib meyakini tanpa membayangkan dan tanpa membagaimanakan. Karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan apa yang Allah sebutkan sendiri dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Kita tidak boleh bertanya-tanya lagi bagaimana istiwanya Allah, bagaimana Allah beristiwa. Karena Imam Malik pernah mengatakan ketika ditanya, ya bagaimana istiwanya Allah, bagaimana Allah beristiwa, Imam Malik mengatakan al-istiwa dalam bahasa Arab itu maklum, maknanya jelas, ya irtafa'a, di atas yang berada di tempat yang tinggi, irtafa'a wa ala wa istiqrar, menetap dan sebagainya, sebutkan dalam makna bahasa Arabnya. Wal kaifiyah, adapun bagaimana Allah beristiwa itu majhul, tidak diketahui, karena Allah tidak beritahu kita bagaimana istiwanya Allah. Cukup kita meyakini apa yang Allah sebutkan. Wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik, mengimaninya bahwasanya Allah istiwa di atas arsy-Nya itu wajib. Was-su'alu anha bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana itu adalah suatu bid'ah. Ya, karena kenapa? Sahabat tidak pernah bertanya, ya hanya tetap meyakini tanpa bertanya-tanya dan membagaimanakan. Karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pernah jelaskan jamaah sekalian, ya kalau ada orang mengingkari bahwasanya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dia ingkari hadis ini dengan menggunakan akalnya. Sepertiga di Indonesia, beda sepertiga di Amerika, beda sepertiga malam di Saudi dan sebagainya, karena beda-beda waktunya. Itu karena pakai akalnya. Itu karena pakai akalnya. Maka tidak boleh kita mengakal-akali perkara yang gaib, karena kita tidak pernah melihatnya. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang lainnya disebutkan, ya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membagi dua itu surat Al-Fatihah. Setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk kita, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku telah memuji saya. Berapa orang yang telah membaca suratul Fatihah jemaah sekalian? Apakah sama waktunya mereka baca suratul Fatihah? Berapa orang yang sholat baca suratul Fatihah? Bagaimana Allah caranya menjawab? Kita tidak tahu. Jadi tidak usah bertanya-tanya sepertiga malam terakhir di sini dan itu berbeda. Kita tidak tahu masalah itu. Kita cukup meyakini saja. Tidak boleh kita membagaimanakan, karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wallahu sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat hisabnya. Berapa jumlah manusia yang telah Allah ciptakan? Semuanya dihisab dari awal penciptaan manusia sampai terakhir. Dihisab pada hari kiamat satu persatu. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana jemaah sekalian, karena kita tidak pernah melihatnya, belum melihatnya. Oleh karena itu, kewajiban kita hanya meyakini, tidak boleh mengakal-akali. Ya, karena akal kita tidak sampai ke sana. Kemudian dalam hadis Muslim disebutkan ada tambahan wal jibal wasyajar ala isba. Ya, ada tambahan dari riwayat yang disebutkan oleh orang Yahudi tersebut, gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari. Summa yahuzzuhunna fayaqul. Kemudian gunung-gunung dan pohon-pohon tersebut digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah mengatakan, Anal Malik, sayalah penguasa. Sayalah penguasa. Sayalah raja. Kita sering membaca dalam suratul Fatihah, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Ada dua qiraat ya, ada dua cara baca, semuanya benar.
Kalau orang-orang Maroko itu dia baca Maliki Yaumiddin, tidak dipanjangkan ma-nya, tidak panjangkan mimnya. Kalau kita Maliki Yaumiddin, kalau orang Maroko Maliki Yaumiddin. Semuanya benar karena ada riwayatnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah mengatakan di sini, Anal Malik, saya penguasa. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, yaj'alus samawati ala isbi'. Allah letakkan semua langit di atas satu jari. Wal ma'a, dan air, wassara serta tanah, wasairul khalqi ala isbi', di atas satu jari. Semua makhluk di atas satu jari. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yatwillahu samawati yaumal qiyamati thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna thumma yaqul anal malik ainal jabbarun. Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat, lalu diambil dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, Anal Malik, akulah penguasa. Mana orang-orang yang jabbarun, yang merasa penguasa, yang merasa yang selalu menzolimi orang? Mana orang-orang yang sombong? Ini sebagai ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong? Mereka tidak mampu buat apa-apa. Tsumma yatwil ardin as-sab', kemudian Allah Subhanahu wa taala menggulung ketujuh lapis bumi. Jadi kita yakini, walaupun kita belum belajar fisika dan sebagainya, kita yakini langit itu ada 7 lapis dan bumi juga demikian. Kenapa? Ada dalam Al-Qur'an dan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tanpa kita pelajari sebenarnya itu, dan ilmu-ilmu yang lain itu membenarkan. Ya, mereka pelajari begitu banyak ilmuwan-ilmuwan yang masuk Islam setelah mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan Al-Qur'an. Tapi kita alhamdulillah kita sudah yakini semua itu karena Allah yang menjelaskan sendiri dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita menelitinya. Ya, begitulah kita sebagai seorang muslim meyakini apa yang Allah telah kabarkan. Sadaqallahu wa sadaqa ar-rasulu alaihi salatu wassalam. Sungguh maha benar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai penegasan kepada orang-orang yang suka sombong, suka membangga-banggakan dirinya. Mereka tidak punya apa-apa sebenarnya. Allah lah yang pilih mereka jadi pemimpin misalnya. Allah lah yang menghendaki mereka jadi penguasa misalnya. Kemudian kenapa ada di antara mereka yang suka menzalimi orang dan tidak memberikan hak-haknya? Nah, ini berlaku semua ya, semua yang memiliki kekuasaan, termasuk di dalamnya sebagai suami, kepala rumah tangga misalnya, dan yang lainnya. Dan orang-orang sombong pada hari kiamat jemaah sekalian akan dibangkitkan seperti seekor semut. Ya, seperti seekor semut bentuknya. Begitu kecilnya, ya hampir diinjak-injak oleh orang sekitarnya. Kenapa? Mereka menyombongkan dirinya, menyombongkan apa yang dia miliki ketika di dunia, sehingga Allah membangkitkan mereka dalam keadaan seperti itu. A'udzubillahi min dzalik. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya kesombongan walaupun seberat biji dzarrah. Dzarrah dalam surah Al-Zalzalah ya, al-juz mithqala dzarratin khairan yara atau syarran yara. Dzarrah sebagaimana sudah kita pernah pelajari, dzarrah itu ada mengatakan sebesar biji sawi, ada mengatakan seperti kalau di pagi hari misalnya itu ada cahaya matahari, kemudian ada seperti debu yang berterbangan. Ya, yang dikena sinar matahari itu dzarrah itu. Dan di dalam tafsiran disebutkan an-namla as-saghira, semut yang sangat kecil. Itu kalau ada beramal seperti itu. Dan kalau ada kesombongan dalam diri kita walaupun sebesar biji dzarrah itu, maka tidak akan dimasukkan ke dalam
surga Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Apa yang kita mau sombongkan jemaah sekalian? Semua kita berasal dari setetes mani. Ya, apa ra'aitum ma tumnun? Bagaimana menurut kalian apa yang kalian pancarkan itu? Ha antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah yang kalian ciptakan, mani yang kalian pancarkan itu kalian ciptakan atau kami yang menciptakannya? Allah menciptakan semua jemaah sekalian. Kita berasal dari setetes mani, lalu apa yang kita sombongkan? Semua yang ada pada diri kita sekarang ini adalah titipan dari Allah. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, dan kemudian kita akan ditanyakan dari apa-apa yang dititipkan kepada kita semuanya. Ibnu Jarir berkata, Yunus meriwayatkan kepada aku dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid, dari bapaknya Zaid bin Aslam yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawatus sab' fil kursi illa kadarahim sab'ati ulqiyat fi tirs." Dalam hadis disebutkan jemaah sekalian, ketujuh langit berada di kursi. Ini diperumpamakan tiada lain hanyalah bagaikan 7 keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ayat kursi, ya, kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana karena kita tidak pernah melihatnya. Kita tetap meyakini saja. Dan di sini disebutkan dalam hadis jemaah sekalian, mas samawatus sab' fil kursi, tidaklah 7 langit, ya, 7 langit itu kecuali seperti 7 keping dirham, ya, keping dirham, ya, uang koin seperti itu, ya, 7 keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Itu kursinya Allah Subhanahu wa taala, 7 langit seperti 7 keping. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, dan Abu Dzar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mal kursi, adapun kursi yang berada di arsy-Nya Allah tiada lain hanyalah bagaikan sebuah gelang besi yang dibuang di tengah padang pasir. Allahu Akbar. Kalau kursi tadi 7 langit seperti 7 keping yang disimpan di atas perisai. Nah, ini kursi, ya, kalau dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, seperti kursi ini diibaratkan seperti gelang besi yang diletakkan di tengah padang pasir. Allahu Akbar. Maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian berbahagia. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan, bainas sama'id dunya wallati taliha, antara langit yang paling bawah, langitnya bumi, ya, yang berada dalam di atas kita ini, dengan yang berikutnya, langit dunia dengan langit yang berikutnya, disebutkan di sini khamsumi'a am, jaraknya 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Kemudian disebutkan wa baina kulli sama'in wa sama', antara langit yang satu dengan langit yang lain lagi apa? Khamsumi'a am, juga 500 tahun perjalanan. Wa bainas sama'is sabi'ah, dan ketika sudah sampai kepada langit yang ketujuh, jaraknya langit yang ketujuh dengan wal kursi wasi'a kursi samawati wal ard, itu juga jaraknya 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Wa bainal kursi, adapun antara kursi wal ma, dan air, ya, di atas kursi itu ada air. Wal ma khamsumi'a am, 500 tahun perjalanan juga jaraknya. Wal arsyu fawqal ma, dan arsy-Nya Allah itu berada di atas air. Wallahu fawqal arsy, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Allahu Akbar. Tapi kalau sekalian berbahagia, kita tadi mendengarkan tadi bagaimana itu jaraknya buminya Allah Subhanahu wa taala, langitnya bumi.
ke langit yang satu, antara satu langit dengan satu langit yang lain 500 tahun perjalanan, antara langit ketujuh dengan kursi 500 tahun perjalanan, dan antara kursi dan air pun 500 tahun perjalanan, dan arsy-Nya Allah berada di atas air, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Allahu Akbar. Mas sekalian berbahagia, sungguh agungnya Allah, sungguh kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, perhatikan endingnya jamaah sekalian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Mas'ud ini? Ya, dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan, la yakhfa alaihi syai'um min a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak luput sedikit pun dari amalan-amalan kita. Padahal Allah berada di atas arsy-Nya. Allahu Akbar. Allah mengetahui bagaimana itu ya jatuhnya daun-daun dari pepohonan. Allah mengetahui bagaimana gerak-geriknya makhluknya di bawah dasar lautan. Apalagi kalau cuma gerak-gerik kita. Allahu Akbar. Apa yang kita sombongkan jamaah sekalian? Semua akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita tidak ada apa-apanya. Kalaulah tadi ya diibaratkan itu langit, 7 langit itu, ya bagaimana dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kecil. Seperti ya tadi juga disebutkan, ya diibaratkan kursi dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kursi itu diibaratkan seperti gelang besi yang dibuang, diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Lalu bagaimana bentuk kita? Bagaimana besarnya kita? Allahu Akbar. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan orang-orang musyrik itu tahu tapi tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Orang-orang Yahudi tahu hal tersebut tapi mereka justru menjelek-jelekkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan innallaha faqir, Allah itu fakir, kamilah yang kaya. Makanya Allah katakan wa ma qadarullah, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Lalu bagaimana pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian? Allah mengetahui kita semua, keberadaan kita di tempat ini. Namun terkadang kita menganggap remeh. Allah melihat kita, mengetahui gerak-gerik kita. Ma qadarullah haqqa qadar. Kita belum mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan jamaah sekalian berbahagia. Begitu banyak hak-hak Allah kita lalaikan. Nikmat Allah begitu banyak kita tidak syukuri. Justru kita gunakan nikmat tersebut dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dalam riwayat Al-Abbas bin Abdul Muttalib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadruna kam bainas sama'i wal ard?" Apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal bainahuma masiratu 500 sana. Maka Rasulullah SAW menjawab, antara langit dan bumi itu jaraknya perjalanan 500 tahun. Nah, ini diantara hadis yang menegaskan hadis yang sebelumnya. Kemudian juga disebutkan setelahnya, wa min kulli sama'i ila sama'i masirah 500 sana. Antara langit yang satu dengan langit yang lainnya jaraknya 500 tahun perjalanan. Wa kasfu kulli sama'in masiratu 500 sana. Dan antara langit yang satu dengan yang lainnya jaraknya perjalanan 500 tahun. Sedangkan tebalnya setiap langit adalah perjalanan 500 tahun. Allahu Akbar. Ini tebalnya setiap langit. Ya, itu maha kuasanya Allah jemaah sekalian. Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Allah memperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke langit, ke Sidratul Muntaha. Padahal subhanallah, di antara langit yang satu dengan langit yang lain itu 500 tahun. Maha kuasanya Allah. Apa yang diterima Rasulullah SAW di langit, jemaah sekalian? Salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu, tapi terkadang kita remehkan. Tidak ada kewajiban yang diterima oleh Rasulullah SAW secara langsung di langit kecuali salat 5 waktu. Maka hendaknya kita perhatikan baik-baik salat 5 waktu kita. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga 5 waktu salat, terkhusus salat wusta ini, salat asar. Ya, sebagaimana dalam tafsiran sebagian ulama kita, karena begitu banyak orang yang lalai dengan salat asar, waktu tidur, waktu istirahat, waktu capek kerja dan sebagainya. Maka kita harus betul-betul menjaga semua salat kita, terlebih khusus lagi salat asar. Bahkan dalam satu hadis sebutkan, man taraka aw man fatatu salat asar watir ahlu wa mahlu. Barang siapa yang terlalaikan dari salat asar, maka dia akan mendapatkan keganjilan pada keluarganya dan hartanya. Sudah masuk waktu ya. Barakallahu fikum jamaah sekalian. Inilah ya akhir penjelasan dari syarah kitab tauhid. Ya, semoga kita termasuk orang yang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk itu. Ya, mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa memperbaiki istighfar kepada Allah karena kelemahan kita dan begitu banyak dosa-dosa kita, mempergunakan fasilitas Allah Subhanahu wa taala justru pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kehadiran kita di majelis-majelis seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan kita dimasukkan ke dalam surganya dalam keadaan selamat dari azabnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya dan apa-apa yang telah kita dengarkan selama ini, dan semoga Allah berikan kita taufiknya untuk ketemu dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.